Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Stanley Sanders, NIM 21G10063, kelas akuntansi 2. Di mata kuliah filsafat logika kali ini, saya akan membahas sebuah teori yang dikemukakan oleh Aristoteles, yaitu causa prima. Teori ini merupakan teori keberadaan eksistensi Tuhan, yaitu prima causa. Argumen jika kita berpikir dengan format kausalitas, maka akan ketemu bahwa segala sesuatu yang ada dalam alam semesta itu bergerak dalam format kausalitas atau sebab akibat. Misalnya, matahari terbit itu mengakibatkan siang, matahari terbenam mengakibatkan malam. Itu adalah hukum sebab akibat. Prima yang berarti awal dan kausa artinya sebab, yang bisa diartikan sebab awal mengapa individu bisa ada di dunia ini. Individu bisa ada di dunia ini karena kedua orang tua mereka melakukan hubungan reproduksi. Jadi, jika ditarik ke belakang, mengapa orang tuanya mereka bisa ada? Itu karena orang tua dari orang tua mereka melakukan hubungan reproduksi. Nah, itu merupakan contoh hubungan sebab akibat. Dan jika terus ditarik ke belakang, akan menghasilkan 3 kemungkinan. Yang pertama, yaitu sebab akibat yang tidak ada ujungnya. Dan menurut Aristoteles, ini tidak masuk akal karena di alam semesta ini adalah sebab akibat yang jika tidak ada akhirnya, itu sama saja kita mengatakan semua yang terjadi dalam dunia ini adalah rangkaian akibat yang menghasilkan akibat, dan itu tidak masuk akal. Contohnya adalah ketika kita melempar bola ke kaca mengakibatkan kaca pecah. Itu adalah sebabnya adalah bola, akibatnya adalah kaca. Itu adalah sebab akibat. Tidak bisa kaca pecah akibat bola terlempar. Nah, itu adalah akibat membuat akibat. Jadi tidak bisa akibat membuat akibat. Siklus kedua adalah bersifat berputar atau A menghasilkan B dan B menghasilkan A, dan itu sama juga tidak logis. Seperti yang saya contohkan tadi, itu merupakan akibat menghasilkan akibat. Yang ketiga, adanya sebuah sebab pertama yang tidak disebabkan yang membuat sebab akibat selanjutnya. Itu sebab pertamanya adalah Tuhan. Di pembahasan kedua ini kita akan membahas teori, yaitu Tuhan sudah mati, Tuhan tetap mati, dan kita semua yang telah membunuhnya. Itu adalah kutipan paling terkenal dari seorang filsuf legendaris, yaitu Friedrich Nietzsche. Tapi ungkapan itu tidak bisa ditelan mentah-mentah. Ada kritik sosial yang terkandung dalam gagasan yang sering dikaitkan dengan paham nihilisme itu. Arti sebenarnya ungkapan Nietzsche bisa dipahami sebagai penggambaran bagaimana ia memahami dunia sebagai realitas yang perlu dijalani tanpa mempersoalkan baik dan buruk sebagai standar moral yang mutlak. Menurutnya, manusia telah lama berada dalam cengkraman kekuatan supernatural atau ketuhanan yang tanpa disadari telah melucuti semua potensi vital manusia. Manusia perlu nuansa baru, yakni nuansa yang bebas dari segala nilai dan nuansa yang lebih akomodatif bagi seluruh kreativitas masing-masing individu. Sejak itu, Tuhan seperti tak lagi akomodatif dan aspiratif, bahkan dianggap menakutkan, karena selalu mengamati perilaku manusia. Sehingga ruang kebebasan manusia terpojok dan nyaris hilang, padahal ekspresi kebebasan itulah yang mengindikasikan betapa luhurnya keberadaan manusia. Nietzsche sadar betul bahwa manusia harus bisa melepaskan diri dari intervensi ilahi dan sejumlah nilai tertentu menuju pada tahapan atau kehidupan tanpa nilai, karena justru hidup tanpa nilai itulah syarat mutlak untuk mewujudkan hidup penuh makna. Pemikiran Nietzsche seringkali dikaitkan dengan kelahiran pemikiran nihilisme, pemahaman menjabatkan tentang bagaimana manusia berupaya melepaskan ketergantungan pada siapapun dan apapun kecuali pada kekuatan dirinya sendiri. Itu merupakan teori atau pemahaman yang dikemukakan oleh Friedrich Nietzsche. Terima kasih. Berikutnya untuk pembahasan kedua,
kita akan membahas tentang argumen di mana aborsi itu diperbolehkan dan argumen di mana aborsi itu tidak diperbolehkan. Yang pertama, saya akan membacakan argumen aborsi diperbolehkan. Karena apa? Planet bumi kian padat, perlu adanya pembatasan kelahiran terhadap bayi-bayi yang tidak dikehendaki. Misalnya hasil dari hubungan gelap, hasil pemerkosaan, hubungan saudara, atau dari keluarga dengan jumlah anak yang terlalu besar dan tidak mampu secara ekonomi. Orang-orang miskin perlu dibatasi beberapa jumlah anak yang mereka miliki, dengan demikian beban hidup mereka tidak semakin berat. Jika aborsi tetap dilarang dan ilegal, maka itu dapat mendorong peningkatan angka kematian wanita akibat aborsi yang tidak aman. Adanya kondisi medis tertentu yang potensial membahayakan keselamatan sang ibu, wanita memiliki hak untuk mengelola dan mengontrol tubuh mereka sendiri. Melakukan aborsi merupakan pilihan pribadi antara sang wanita dengan dokternya dalam sebuah pilihan tindakan medis. Semisal ternyata lewat pencapaian teknologi kedokteran, sang ibu tadi mengetahui bahwa janin yang dikandungnya memiliki ketidaknormalan, maka dia memiliki hak untuk menolak kehadiran sang janin daripada hidup dengan kesulitan tertentu. Itulah argumen dari orang-orang yang menyatakan bahwa aborsi itu diperbolehkan. Selanjutnya adalah alasan mengapa aborsi tidak diperkenankan atau dari pihak pro-life. Argumen ini adalah, alasan pertama adalah dari segi agama. Tindakan aborsi berarti sama saja dengan tindakan menghilangkan nyawa seseorang, apalagi seorang janin yang masih suci. Banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwa janin dalam kandungan sangat mulia. Agama manapun tidak ada yang mengizinkan untuk melakukan pembunuhan. Bahkan sangat ditekankan hukuman atau balasan di hari akhir nanti bagi orang-orang yang melakukan pembunuhan sangatlah berat. Alasan kedua, sangat banyak resiko yang ditimbulkan karena aborsi dari segi medis, baik itu resiko jangka pendek ataupun jangka panjang. Contoh resiko jangka pendek adalah rahim sobek, terjadi kebocoran uterus, pendarahan rahim yang tidak berhenti-henti, bagian bayi ada yang masih tertinggal di dalam rahim, rasa sakit pada bagian kemaluan sampai pinggang, dan bahkan dapat merusak organ tubuh lainnya. Sedangkan resiko jangka panjang keguguran kandungan di kehamilan berikutnya, kanker payudara, kanker leher rahim, tidak dapat hamil kembali karena ada bagian rahim yang sudah terinfeksi, kelahiran prematur di kehamilan berikutnya, peradangan di bagian pelvis, dan bahkan bisa sampai menyebabkan kematian. Hal seperti ini yang dijelaskan di atas juga terdapat dalam buku Fact of Life yang ditulis oleh Brian Klaus PhD. Alasan ketiga, tidak kalah bahaya atau dari dampak dari segi medis ataupun dari segi psikologisnya, yaitu dikenal dalam dunia psikologi sebagai post-abortion syndrome, sindrom pasca aborsi, atau gejala-gejala yang dicatat dalam Psychological Reaction Reported After Abortion di dalam penerbitan The Post-Abortion Review. Pada dasarnya, seorang wanita yang melakukan aborsi akan mengalami hal-hal seperti kehilangan harga diri, berteriak-teriak histeris, mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi, ingin melakukan bunuh diri, mulai mencoba menggunakan obat-obatan terlarang, tidak bisa menikmati lagi hubungan seksual, dan dipenuhi perasaan bersalah yang tidak hilang selama bertahun-tahun dalam hidupnya. Alasan terakhir, dari segi kemanusiaan, bila calon bayi yang belum lahir itu diaborsi, bukankah itu sudah melanggar hak asasi manusia, di mana dalam HAM tertulis semua manusia memiliki hak untuk hidup. Terlepas dari ia masih segumpal darah atau embrio atau janin, semua orang mengetahui bahwa yang berupa segumpal darah atau embrio akan menjadi manusia pada nantinya. Jadi menurut argumen ini, manusia-manusia tidak diperkenankan untuk melakukan aborsi karena dari segi-segi yang dipertimbangkan, maka menurut argumen ini aborsi itu dilarang. Selanjutnya saya akan membahas tentang operasi plastik diperbolehkan dalam dunia kecantikan. Alasan pertama, operasi plastik diperbolehkan karena perubahan penampilan. Terkadang beberapa orang lahir dengan keadaan kondisi cacat bawaan, sementara beberapa orang mungkin mengalami kondisi cacat setelah kecelakaan, trauma, ataupun masalah medis lainnya. Operasi plastik dapat mengatasi masalah ini dengan tujuan rekonstruksi. Kedua, menunjang karir.
Operasi plastik dapat menunjang karir seseorang yang mengharuskan penampilannya menjadi sorotan utama. Salah satu manfaat dari operasi plastik sangat dirasakan oleh kaum selebritis dalam menjalankan karirnya. Yang ketiga, mengatasi masalah kesehatan. Operasi plastik juga dapat sangat bermanfaat bagi mereka yang mengalami masalah kesehatan yang dapat mengganggu penampilan mereka. Misalnya, seseorang dengan payudara yang terlalu besar seringkali mengalami nyeri pada bagian punggung yang luar biasa, sehingga dilakukan operasi plastik pengurangan payudara yang dapat mengatasi masalah kesehatan dan penampilannya. Keempat, peningkatan rasa percaya diri. Operasi plastik, terutama untuk tujuan estetika, bisa memberikan citra diri yang kuat dan positif. Bahkan dengan sedikit perubahan penampilan luar saja bisa menciptakan perubahan besar dari dalam diri, yaitu membiarkan rasa percaya diri tumbuh dari diri seseorang. Kelima, saat terapi non-invasif tidak mampu mengatasi masalah, banyak terapi kecantikan non-invasif yang bisa menjadi pilihan sebelum akhirnya kita memutuskan melakukan operasi plastik. Bila memang belum semuanya dapat memberikan hasil maksimal, maka operasi plastik bisa menjadi pilihan terakhir untuk mengatasi masalah kecantikan. Dan terakhir, saya akan membahas kenapa operasi plastik itu tidak diperbolehkan. Karena operasi plastik dengan tujuan hanya untuk mempercantik diri itu sama saja kita tidak menghargai apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak bisa menghargai apa yang telah Sang Pencipta berikan kita secara alami. Memang operasi plastik dengan tujuan memperbaiki kesalahan itu diperbolehkan jika seperti kecelakaan, lalu bibir sumbing, lalu kebakaran pada rambut. Kita memang memperbolehkan operasi untuk tujuan memperbaiki, bukan mengubah ciptaan awal yang telah diberikan oleh Tuhan. Jadi itu adalah argumen mengapa operasi plastik diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Sekian dari saya, Stanley Sanders.